Ya, untuk mengetahui informasi terkini seputar terbakarnya kapal Zahro Express, kita terhubung dengan Tezar Aditya dan juru kamera Irham Andri Aji yang berada di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Selamat malam, Tezar. Ya, Tezar, bagaimana kondisi di Rumah Sakit Polri malam ini pasca terbakarnya kapal Zahro Express? Ya, hingga saat ini total jenazah yang sudah sampai di Rumah Sakit Polri Said Sukamto ini sudah ada 22 orang, karena 22 jenazah maksud kami. Dari 22 jenazah ini sebelumnya 20 jenazah terlebih dahulu yang dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini, baru kemudian 2 jenazah baru saja tiba di rumah sakit ini. Jadi totalnya sudah ada 22 jenazah, yang sebelumnya 2 jenazah yang baru saja sampai ini dirawat atau diantarkan sebelumnya ke Rumah Sakit Atma Jaya. Jadi semua saat ini untuk pemeriksaan dan juga identifikasi berpusat di Rumah Sakit Polri Said Sukamto Kramat Jati. Dan memang dari kabar yang kami dapat bahwa dari 23 korban meninggal dunia ini 20 diantaranya meninggal akibat terbakar dan 3 diantaranya ini meninggal akibat tenggelam. Dan memang korban yang meninggal akibat tenggelam ini sebelumnya di rumah sakit dibawa ke Rumah Sakit Atma Jaya. Sebelum dibawa ke Rumah Sakit Said Sukamto ini sudah berhasil diidentifikasi. Sementara 20 jenazah lainnya yang merupakan korban terbakar atau meninggal akibat luka bakar ini hingga saat ini masih dalam proses identifikasi. Sementara untuk posko untuk mendapatkan antemortem dari pihak keluarga juga sudah dibuka di Rumah Sakit Said Sukamto, dan ini juga menjadi himbauan bagi warga ataupun keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya yang ingin berpergian ke Pulau Seribu, ini juga bisa langsung mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati kemudian untuk mendata data antemortem. Dan memang hingga saat ini juga pihak kedokteran Polri atau kedokteran polisi ini juga menghimbau keluarga untuk membawa rekam medis jika mereka merasa kehilangan anggota keluarganya pagi ini yang berniat untuk berkunjung ke Kepulauan Seribu. Andra. Iya, Tezar, apakah di Rumah Sakit RS Polri ini sudah ada warga atau keluarga dari korban yang berdatangan atau menanyakan siapa saja yang menjadi korban di sana atau keluarganya yang hilang begitu, Tezar? Ya, Andra, memang tadi kami melihat di depan di posko untuk pendataan antemortem ini juga sudah banyak keluarga yang mulai mendatangi untuk memberikan juga atau ciri-ciri fisik dan juga rekam medis dari keluarganya yang menjadi korban, karena memang sebagai keluarga jenazah yang meninggal dalam terbakarnya kapal Zahro Express ini ikut juga dalam kapal tersebut, sehingga mereka sudah langsung ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk langsung memberikan data diri untuk data antemortem untuk kemudian diselidiki atau diidentifikasi, karena hingga saat ini banyak dari 20 jenazah yang meninggal akibat terbakar ini belum bisa teridentifikasi karena banyak juga yang kondisi tubuhnya ini belum utuh. Saat ini juga masih menjadi himbauan bagi masyarakat yang memang masih merasa kehilangan keluarganya juga untuk segera datang ke rumah sakit agar kemudian dapat segera memberikan data antemortem. Dan memang dari pantauan kami juga posko sudah dibuka hingga saat ini, keluarga juga sudah mulai berdatangan. Demikian, Andra. Iya, dari informasi yang Anda sampaikan artinya memang kondisi korban ini, jenazah ini sangat parah dan tidak bisa dikenali. Nah, lalu bagaimana proses identifikasi untuk korban-korban ini? Ya, untuk proses identifikasi ini biasanya memang diambil dari rekam medis, maka itu sangat diperlukan. Ini menjadi sangat penting untuk keluarga yang merasa kehilangan untuk membawa data rekam medis dan juga ciri-ciri fisik, termasuk juga biasanya untuk mengidentifikasi jenazah ini mereka membutuhkan seperti sikat gigi terakhir yang dipakai, kemudian juga barang-barang yang terakhir dipakai atau rambut-rambut untuk kemudian mengidentifikasi dari ciri-ciri fisik tersebut, kemudian disamakan dengan adanya di ciri-ciri jenazah. Jika misalnya belum juga teridentifikasi, maka pilihan terakhir adalah tes DNA. Tapi tes DNA ini, Andra, ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan menyocokkan data antemortem dan juga postmortem. Andra. Ya, Tezar, kami ingin menegaskan kembali bahwa memang untuk proses identifikasi ini semuanya dilakukan di Rumah Sakit RS Polri, ya, tidak ada di rumah sakit lain, begitu?
Ya, betul sekali Andrea. Memang kalau kita lihat sebelumnya untuk yang dibawa ke Rumah Sakit Atma Jaya ini merupakan korban yang meninggal akibat tenggelam sehingga kondisi tubuhnya juga masih utuh dan juga masih bisa dikenali. Untuk yang dibawa ke Rumah Sakit Polri ke Rumah Sakit Polri Said Sukanto ini merupakan korban yang terbakar sehingga proses identifikasi seluruhnya dilakukan di sini sehingga kemudian pihak rumah sakit juga telah membuka posko untuk keluarga memberikan rekam medis dan juga data antemortem kepada pihak dokter kepolisian di sini. Andra. Baik, Teza, terima kasih untuk informasinya dan kami akan terus mengupdate informasi dari Anda dari Rumah Sakit RS Polri Jakarta Timur.